Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dalam berkat yang luar biasa dari Tuhan yang memperjumpakan kita kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 April 2023. Tidak ada hal yang kebetulan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih ada saat ini mendengarkan Renungan Harian. Pembacaan hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 11 sampai 17. Marilah kita buka hati kita dan memohon Roh Kudus bekerja dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita dalam doa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang dengan segala kerendahan hati, bersyukur atas penyertaan Tuhan di waktu istirahat kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini yang adalah hari baru anugerah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, agar kiranya kami bisa menjadi pendengar yang baik terhadap firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 11 sampai 17. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini, hidup dalam kasih. Tuo lan Pak Kaboro. Jika kita diminta untuk mengungkapkan inti iman Kristen dalam satu kata, maka kata tersebut adalah kasih. Allah yang kita sembah adalah kasih. Kita hidup karena kasih-Nya. Melalui Yesus Kristus, kita telah ditebus dari kefanaan dan dipanggil menjalani hidup sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Dari surat Kolose, kita diingatkan bahwa Allah sebagai kasih adalah Allah yang tidak diam. Ibarat aliran air,
Kasih-Nya yang mengalir kepada kita mengalir juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, setiap orang yang sudah dikasihinya harus hidup dalam kasih dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kita diminta untuk senantiasa mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada dalam bacaan kita hari ini ayat 12. Jika kasih Tuhan yang sudah kita peroleh berbuahkan pengampunan, maka kita wajib saling mengampuni. Di tengah kepelbagaian dalam persekutuan, kasih dari Allah kiranya menjadi pengikat yang kokoh. Singkatnya, bentuk syukur kita atas limpahan kasih dari Allah harus mewujud dalam relasi dengan sesama. Sesungguhnya ada tugas kerasulan yang melekat dalam identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah. Setiap orang dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang melimpah atas dirinya. Jika kita percaya bahwa Allah adalah kasih, maka seharusnya seluruh tindakan kita dalam kasih merupakan kesaksian tentang Allah. Karena itu, baiklah kita menguji seluruh tindakan kasih itu. Apakah tindakan kasih itu sudah sungguh-sungguh melekat dalam pengakuan bahwa semuanya dilakukan dalam rangka memuliakan Allah? Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan hari ini melalui firman yang telah kami dengar. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Roh Kudus Tuhan kiranya menyertai setiap rencana-rencana kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, pengobatan dan perawatan. Tuhan melawat dan menjamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Juga Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat dan mendukung saudara-saudara kami agar selalu sehat. Saudara-saudara kami yang hari ini menikmati sukacita dari Tuhan, baik karena pertambahan usia maupun pertambahan berkat dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur, agar juga menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, hiburkan, dan sehatkan di masa-masa usia indah mereka, sehingga mereka tetap mampu menjalani aktivitas sehari-hari. Dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa berkat, damai sejahtera, dan menjadi teladan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.